Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, diiringi dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab tafsir Safwatut Tafasir karya Profesor Dr. Ali As-Sabuni rahimahullah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, membuka cakrawala pemikiran kita. Yang lebih utama lagi adalah kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Kajian kita sampai kepada surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 dari urutan penulisan Al-Quranul Karim. Dia terletak setelah surah Al-Qadar, sebelum surah Az-Zalzalah. Memang urutan penulisan berada pada yang ke-98, tetapi kalau urutan turunnya itu surah Al-Bayyinah ini diturunkan pada tahun atau pada awal tahun keempat Hijriah, akhir dari tahun ketiga Hijriah memasuki awal tahun keempat Hijriah. Karena ada penyampaian dari para ulama yang juga disampaikan melalui Abdullah ibni Mas'ud, di mana beliau mengatakan bahwa surah ini diturunkan sebelum terjadinya peperangan dengan Bani Nadhir. Bani Nadhir ini adalah salah satu klan Yahudi yang ada di kota Madinah. Berarti kalau sebelum terjadi perang Bani Nadhir, sementara peperangan itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal di tahun keempat Hijriah, dan itu berarti di awal tahun keempat atau di akhir tahun ketiga Hijriah surah Al-Bayyinah ini diturunkan. Sebab turunnya adalah surah ini sebagaimana isi dan kandungannya itu membicarakan tentang keadaan orang-orang ahlul kitab dan orang musyrik yang dia tidak mau meninggalkan keyakinan mereka, meskipun keyakinan itu berada di dalam sisi kesesatan atau kekafiran ataupun syubhat dan juga keraguan-raguan. Mereka tidak akan tinggalkan itu kecuali setelah datang kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ini datangnya dengan bukti. Bukti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya. Nah, ketika datang baru mereka mau meninggalkannya, meninggalkan kesesatan, meninggalkan keyakinan palsu, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan keraguan-raguan, sebagaimana orang musyrik meninggalkan kemusyrikan mereka lalu masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam
agama yang hanif, berada di dalam keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sana ada golongan orang-orang Yahudi dan golongan orang-orang musyrik yang mereka tidak mau meninggalkan itu semua kecuali setelah datang kebenaran. Maka Al-Quran memberikan kisah itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, dimulai dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumfakkina. Mumfakkin itu muntahina, ya, dari kata al-fakku, fakkul kutub, itu maknanya adalah fathul kutub. Jadi dia tidak pernah mau meninggalkan. Lam yakun lahum tarikina lidinihim walima i'taqadu min aqidatid dhalalah illa min ba'di ja'athumul bayyinah. Dia tidak mau tinggalkan kesesatan-kesesatan kecuali setelah datang kebenaran. Jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan riwayat ini, maka makna yang pertama di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dari golongan orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya mereka sesat, dan kesesatan mereka itu tidak akan mereka tinggalkan kecuali setelah datang kebenaran. Itu satu tentang asbabun nuzul dari surah Al-Bayyinah. Kemudian juga ada sebab yang lainnya, di mana satu surat bisa mengandung banyak sebab. Bisa juga dia memiliki satu sebab. Ada juga ayat-ayat yang turun tanpa sebab. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, bagi surah Al-Bayyinah ini, jamaah rahimakumullah, maka sebab yang kedua, urutannya ini karena penjelasan kita urut yang kedua. Nanti ulama ada yang mengambil satu sebab, ada yang mengambil dua sebab, ada yang mengambil tiga sebab. Di antara sebab-sebabnya lagi adalah bahwa Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibni Mas'ud, keduanya adalah seorang yang ahli di dalam Al-Quran, ya. Abdullah ibni Mas'ud seorang faqih, seorang qari, seorang yang sangat gigih dan teguh di dalam agama. Bahkan beliau itu adalah orang yang pertama sekali membacakan Al-Quran secara terang-terangan di Mekah, sehingga ditendang-tendang, disepak-sepak, dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik yang lain. Dia tidak peduli. Dibacakan oleh beliau Al-Quran itu di depan Ka'bah, di pasar-pasar, tanpa peduli. Beliau juga ikut hijrah ke dua tempat, ke Habasyah, ya, dalam dua kali hijrah. Sementara juga beliau nanti hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan orang-orang lain nanti belajar kepada beliau. Sementara Ubay bin Ka'ab itu adalah seorang sahabat juga yang sangat utama. Asli beliau dari kaum Ansar. Kalau dipilah lagi dari suku Khazraj. Adi Huzali, beliau Al-Khazraji. Ini penulis wahyu. Turun wahyu, Nabi sampaikan kepada dua orang ini, lalu orang ini menulis. Maka ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf Ubay
bin Ka'ab dengan Abdullah ibni Mas'ud. Jadi mereka punya tulisan tersendiri tentang Al-Quran, meskipun nanti tulisan mereka berbeda dengan apa yang ditulis dalam Rasam Utsmani. Dan perbedaan itu bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan bahwa mereka salah dalam menulis Al-Quran, tidak. Nah, inilah yang akan kita sampaikan dari sebab turun surah Al-Bayyinah ini. Di mana Ubay bin Ka'ab mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, sementara beliau tidak mendengar bacaan itu dari Nabi. Ketika dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau protes. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya ibn Mas'ud, innaka qara'tal Qur'ana min ghairi ma na'lifuhu min qira'atin Nabi. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak kami dengar itu dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya membacanya sesuai dengan yang saya dengar dan langsung dari Nabi. Lalu mereka bertengkar sehingga ada keraguan dari Ubay bin Ka'ab terhadap bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Sepakatlah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal ini. Rasulullah memberikan keputusan, sesungguhnya dua-dua kalian berada di dalam kebenaran. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Jadi dibaca boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Maka setelah itu yakinlah Ubay bin Ka'ab, dan kemudian Nabi menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab agar jangan ragu. Jadi ditepis keraguannya dengan apa? Dengan sabda Rasulullah, ya Ubay, innallaha amarani an aqra alaikal Qur'ana. Turunlah surat ini. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat ini kepada engkau, khusus kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, awasammani rabbi, apakah Tuhan menyebut namaku? Ya, kata Rasulullah. Maka senanglah Ubay bin Ka'ab. Dibacakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Memang mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kedua-duanya ini dari orang Arab, satu dari Al-Ansar atau Khazraj di Madinah, satu dari Mekah. Sebelumnya mereka adalah orang-orang musyrik, tapi ketika datang kebenaran disampaikan oleh Rasulullah, mereka teguh, tidak mau mereka bergeser, mereka tetap akan berada dalam agama ini dan meninggalkan kekafiran dan pula kemusyrikan yang pernah terjadi pada mereka. Ini diantara sebab turun surah Al-Bayyinah. Sidang jamaah rahimakumullah, surah Al-Bayyinah juga ada nama lain, tapi di sini Profesor Dr. Ali As-Sabuni tidak menyebutkan kecuali hanya 2 nama. Beliau katakan surah Al-Bayyinah wa tusamma suratu lam yakun, dan dinamakan juga dia dengan nama lain, yaitu surah lam yakun. Surah lam yakun. Jadi 2 saja beliau sebut. Tapi kalau kita baca nanti dalam periwayatan-periwayatan yang lain, dalam nukilan-nukilan yang lain oleh para ulama yang ahli tafsir, mereka mengatakan ada nama lain terhadap surah Al-Bayyinah. Apa itu? Bisa dinamakan dengan surah Al-Bariyah. Ada nanti di ujung, ulaika hum syarrul bariyah,
ulaika hum khairul bariyah. Ada kata bariyah. Bariyah itu dari kata bara atau bari. Kalau al-bari yang maha pencipta. Jadi bariyah itu adalah nisbah kepada khalaqa, makhluk, sesuatu yang dicipta oleh Allah. Jadi ulaika hum syarrul bariyah, itu adalah maksudnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Siapa itu? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian juga ada khairul bariyah. Khairul bariyah itu adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang innalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, jadi penamaan dari surah Al-Bayyinah lainnya adalah surah Lam Yakun, surah Al-Bayyinah, dan juga ada yang menyebutkan surah Al-Qiyamah. Kenapa disebut surah Al-Qiyamah? Karena di ujung daripada ayat berbicara tentang tempat kembali orang-orang yang kafir dan orang musyrik, serta tempat kembali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang satu kembalinya ke neraka jahanam, yang satu golongan lainnya kembali ke dalam surga Aden, ya, jannatu adnin tajri, ya, min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhum, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini juga bercerita tentang hari kiamat. Nah, sementara di surah yang lain nanti ada nama surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, dan seterusnya. Jadi ada kesamaan nama dalam 1-2 surat. Itu hal yang biasa, tapi lebih lazim disebutkan oleh orang-orang dan masyhur bahwa surah ini adalah surah Al-Bayyinah. Karena sesungguhnya penamaan surat itu dia tauqifiyah. Dia ditentukan oleh Rasulullah. Lalu misalnya ada yang bertanya, lalu kalau ditentukan kenapa bisa ada nama yang banyak untuk satu surat? Maka jawabannya adalah karena penentuannya juga banyak. Tetapi ada beberapa nama yang tidak masyhur, yang tidak digali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu menduduki kedudukan yang sahih. Ada tapi lemah. Bagaimana? Maka itu dikembalikan oleh ulama kepada penamaan yang dinamakan oleh para sahabat. Jadi sahabat ketika tulis lebih enak mengingat beliau berikan namanya. Jadi sebutan itu kemudian diambil oleh orang yang mendengar setelahnya, dia mengira ini adalah dari Rasulullah. Padahal sahabat menyebutnya supaya mudah dia ingat. Ya, misalnya dia tulis surah Al-Baqarah. Dia kasih nama lah, saya menulis surah Alif Lam Mim. Dia sebut itu. Sementara surah Alif Lam Mim atau kata huruf Alif Lam Mim yang terpotong-potong itu ada di beberapa surat. Surah Rum misalnya, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, ada. Ini Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim surah Ali Imran, ya, Allahu la ilaha illahu, ada, ya. Jadi ada Alif Lam Mim di beberapa tempat. Hanya saja sahabat ketika menulis, karena yang ditulis surah Al-Baqarah, beliau mengatakan saya menguasai surah Alif Lam Mim, yang dimaksud surah Al-Baqarah.
Jadi penamaan dari sisi mereka untuk memudahkan mereka mengingat sebelum mereka mendengar langsung penamaan dari Rasulullah. Kemudian lalu diterima oleh murid-muridnya, mereka menyangka bahwa itu adalah langsung Rasulullah. Tapi ini tidak pasti sifatnya. Karena ilmu hadis itu belum tentu hadis yang lemah itu benar-benar tidak bisa dipakai bukan dari Rasulullah, bukan. Karena itu disaring oleh para ulama hadis. Menurut kami setelah kami sering begini yang lemah. Boleh jadi yang lemah itu langsung dari Rasulullah. Hanya saja karena dari periwayatannya ada orang yang lemah ingatan, maka kurang derajatnya untuk sampai ke tingkat yang sahih atau hasan. Kenapa? Karena ada orang yang lemah ingatan di situ satu dalam periwayatannya. Padahal kadang-kadang dia langsung dari Rasulullah, karena melalui jalur dari lembah ini, maka dialah jadi lemah menurut ulama hadis. Jadi demikian jamaah rahimakumullah. Baik, surah ini sebagaimana kita katakan adalah madaniyah, meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan di Mekah sehingga namanya Makkiyah. Maksudnya sebelum hijrah Nabi. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi ketika disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ini sudah ada ahlul kitab, sementara di Mekah ahlul kitab itu hanya segelintir kecil, dia lebih ada di Madinah nanti. Maka para ulama jumhur mengatakan ini adalah surah madaniyah dan ditulis di atas dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah madaniyah wa ayatuha tsaman. Ayatnya itu ada 8. Sidang jamaah rahimakumullah. Apa saja yang dibicarakan di dalam surah Al-Bayyinah? Ada beberapa hal, kalau kita himpun ada 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang sikap orang-orang ahlul kitab terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap mereka? Nah, sikap mereka itu terbagi kepada 2. Pertama, ada ahlul kitab yang dia menerima kebenaran dari Rasulullah, lalu dia masuk menjadi seorang muslim, mukmin. Ada sementara ahlul kitab, dan itu banyak, mereka tidak mau menerima kebenaran. Sehingga nanti ayat menyebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahanam. Mereka akan dimasukkan, diazab di dalam neraka jahanam. Kau dikembalikan ke dalam neraka jahanam. Nanti hari kiamat. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak mau beriman. Tapi kalau yang mau beriman, innalladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat ini siapa? Yang mereka dulu adalah min ahlil kitab wal musyrikin. Kuffar min ahlil kitab wal musyrikin, kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Sidang jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok yang pengajaran ada di dalam surah Al-Bayyinah adalah tentang ikhlasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas. Ya. Maka disebutlah di sana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Kemudian diikuti dengan wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-5, ya. Mereka wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah, ayat yang ke-5. Ya. Ini adalah pokok pengajaran yang kedua yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita sebutkan tadi, masiru kullin minas su'ada'i wal ashqiya fil akhirah. Ya, tempat kembali dari orang-orang yang
orang-orang itu adalah orang-orang yang baik, yang mendapatkan kesenangan, kemenangan, serta tempat kembali orang-orang yang dia celaka. Humul ashqiya. Kapan dia kembali itu? Kembali nanti di negeri akhirat. Ini dua hal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kedua pokok pembahasan di dalam surah Al-Bayyinah tadi. Itu pertama tadi tentang sikap ahlul kitab terhadap risalah Nabi Muhammad, kemudian juga tentang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang. Ibtada'atis suratul karimah bil hadithi 'anil yahud wan nasara wa mawqifihim min da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an bana lahumul haqq wa sata'at anwaruh. Memulai surat yang mulia ini yaitu surah Al-Bayyinah dengan pembicaraan tentang Yahudi dan Nasrani. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Perhatikan, Allah menyebut kafaru min ahlil kitab pakai fi'il madhi itu. Fi'il madhi itu apa? Pekerjaan yang dia menunjukkan ke masa lampau. Itu orang-orang yang telah kafir dari ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Sementara orang musyrikin tidak dipakai fi'il madhi, tidak dipakai dengan kata syaraku, tidak, tidak dipakai dengan fi'il, tapi dipakai dengan fa'il, isim fa'il, wal musyrikin, tidak dipakai dengan fi'il. Kenapa demikian? Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu di dalam, kalau mau dilihat di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, atau At-Tafsir Al-Kabir, itu nama tafsirnya, itu tebal sekali itu. Kalau disusun dari saya duduk ke Pak Imam kita itu, sampai dengan 30-an, tebal-tebal segini. Nah, dalam kitab atau dalam tafsir Al-Kabir ini atau Mafatihul Ghaib, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini disebabkan karena orang-orang ahlul kitab itu sebelumnya bukan orang kafir. Mereka yang beriman. Mereka beriman, lalu kemudian menjadi kafir. Nah, sementara orang musyrik itu dari lahir dia sudah musyrik. Orang ahlul kitab tidak. Ahlul kitab Yahudi, kitab Zabur dan Taurat. Orang Nasrani ada Injil, dia juga harus beriman kepada Taurat dan Zabur. Mereka ini harus beriman kepada suhuf sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa kalau dalam Al-Quran disebut. Orang Nasrani harus beriman kepada kitab sebelumnya, baru dihitung mereka orang yang beriman. Sebagaimana kita hari ini beriman kepada risalah Muhammad Al-Quran, kita juga harus beriman kepada kitab sebelumnya, termasuk suhuf. Meskipun kita belum pernah baca suhuf itu, belum pernah lihat kitab-kitab itu dalam wujud aslinya, bahkan dalam wujud yang telah dipalsukan pun belum pernah lihat. Kita beriman saja bahwa itu pernah diturunkan oleh Allah. Dari mana iman kita itu? Kalau khusus untuk kita, dari Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut, merebut dalam surat ini nanti. Itu boleh kita lihat itu di ayat berapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Suhuf mereka yaitu orang-orang yang Nasrani, Yahudi, orang musyrik,
yang mereka mendapati kebenaran bukti dari Allah bahwa agama telah datang, kebenaran telah datang, yaitu dengan hadirnya risalah Muhammad, di mana Nabi Muhammad membacakan kepada mereka itu suhufan mutahharah. Apa yang dibaca? Suhuf yang suci. Apa suhuf yang suci itu? Ada ulama tafsir jumhur mengatakan itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut dengan suhuf? Karena dia bertulis alal karatis, ada kertas-kertas yang tertulis. Maka disebut, paling tidak ini menandakan bahwa kemudian hari Al-Quran akan ditulis di atas kertas. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang pertama, dia berada di Lauh Mahfuz yang tertulis dalam wujud karatis. Bagaimana wujudnya? Hanya Allah yang mengetahui. Ini dia. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian sementara ahli tafsir yang lain, meskipun bukan jumhur, itu mengatakan dari kalangan sahabat dan tabi'in, yang dimaksud dengan suhufan mutahharah, yatlu suhufan mutahharah itu adalah suhuf-suhuf terdahulu. Suhuf-suhuf terdahulu itu meskipun tidak dibaca oleh Nabi Muhammad secara langsung, tapi sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya kita tidak perlu lagi baca kitab terdahulu. Kenapa? Cukuplah dengan Al-Quran. Sebagaimana Umar katakan, untuk apa engkau membaca lagi Injil? Untuk apa engkau membaca lagi kitab Taurat, kitab Zabur dan suhuf sebelumnya? Karena semuanya sudah dirangkum oleh Allah di dalam Al-Quran. Cukuplah Al-Quran kepada kita, sudah mewakili semua yang ada sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang sekarang, saya mau teliti Injil, ya silakan, tidak ada larangan. Tapi kalau ingin teliti Injil untuk dapat kebenaran supaya saya yakin ke agama, tidak perlu, cukup dengan Al-Quran. Namun kalau ingin membongkar kebohongan orang-orang di luar Islam dari ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasrani, maka silahkan pelajari mana kitab yang ini, mana kitab yang itu, sehingga nanti dikomparasikan, dipersandingkan, dicari kenapa bisa terjadi seperti ini. Berarti ada hal yang sangat aneh yang terjadi dengan kitab kalian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Daidat, kemudian Maulana siapa ini, Zakir Naik, kemudian murid-muridnya dan seterusnya yang lain. Banyak sekali hari ini muncul orang-orang yang mampu di bidang itu, sampai kepada Ustadz Yahya Waluni yang ada di Indonesia. Kemudian yang perempuan kemarin siapa itu, yang membuka kedok kekeliruan dalam kitab-kitab Nasrani atau kitab Kristiani, ya, yang perempuan ini, saya lupa nama beliau, dan banyak lagi muncul. Jadi di sini ada suhuf al-mutahharah. Jadi nampak kepada mereka akan kebenaran, lalu kemudian cahayanya terang benderang. Wa ba'da an arafu awsafan nabiyil mab'uthi akhir zaman. Setelah mereka tahu pula sifat-sifat daripada Nabi yang diutus pada akhir zaman. Karena sifat Nabi Muhammad itu ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat, ada di dalam suhuf-suhuf sebelumnya, ada di dalam penyampaian para ahbar dan ruhban, para ulama-ulama dari Yahudi maupun dari orang-orang Nasrani. Mereka sampaikan itu. Sehingga kalau terjadi mereka konflik dengan orang-orang penyembah berhala, seperti konflik antara Romawi dengan Persia, konflik antara orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dengan orang-orang Arab, karena mereka sama-sama halif, ada sekutu, tapi nanti ada pertengkaran yang terjadi, ya. Ketika pertengkaran terjadi sampai kepada peperangan, itu mereka mengatakan, tunggu, nanti kalau Nabi yang dijanjikan di dalam kitab kami datang, kami akan mampu mengalahkan kalian dengan berkat Nabi itu. Jadi mereka tunggu-tunggu itu Nabi. Mereka tahu semua itu, ya. Tapi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi ini datang, sebagaimana yang mereka ketahui, apa yang mereka ketahui? Sifat-sifatnya.
mereka ingkar terhadap Nabi ini karena bukan dari klan mereka, rupanya dari Arab yang datang. Dulu padahal mereka warning orang Arab, mereka warning musuh-musuh mereka, kalau datang Nabi itu kami akan bertempur di bawah benderanya, kami akan beriman kepadanya, dan kami akan mampu mengalahkan dan menguasai kalian nanti. Itu ditunggu-tunggu. Adapun yang munsif, yang ada keinsafan, seperti pendeta Bahira atau Buhaira, ya, yang ada di negeri Syam, sebelum sampai masuk ke wilayah Yordan, itu jumpa sama pendeta Bahira yang melihat Nabi waktu itu, cuman belum diutus sebagai seorang Nabi. Abu Talib, itu anak itu siapa itu? Oh, anak saya. Bukan anak kamu. Karena tanda-tandanya dia mestilah yatim piatu. Enggak, maksudnya keponakan saya. Kalau begitu dia Nabi, bawa pulang. Kalau tahu orang Yahudi diambil nanti, diculik, dibunuh, dan seterusnya. Karena dengki sekali mereka. Nah, seandainya Bahira bisa hidup, beliau akan beriman kepada Rasulullah. Hanya saja belum diperintah untuk beriman karena belum diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Lalu kemudian kita lihat lagi Waraqah ibn Naufal. Kita sudah cerita kemarin dalam kisah surah Al-Alaq, ya, surat yang ke-96 sebelumnya ini. Karena sebelumnya ini kan Al-Qadar, sebelum Al-Bayyinah. Lalu sebelumnya itu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini bagaimana Waraqah bin Naufal bercerita kepada Rasulullah, sungguh yang datang kepada engkau adalah Jibril, Namus. Nawamis, Namus itu siapa? Jibril, yang datang kepada Musa sebelumnya. Dan seandainya aku diperpanjang umur ketika engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan beriman dan membantu dakwahmu, aku akan berada bersamamu. Sehingga Nabi tanya, awa mukhriji qaumi, apakah kaumku nanti akan mengusirku? Ya, kata Waraqah bin Naufal. Dari mana Waraqah bin Naufal tahu? Dari pemaparan Alkitab, bahwa sifat-sifat Nabi ini begini sampai terusir nanti. Ada Darul Hijrah, hijrahnya ke Madinah. Jadi sebuah skenario yang besar itu sudah ada disampaikan oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim diturunkan dan diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah. Wa kanu yantadiruna bi'atsatahu wa maji'ah. Mereka terus menunggu kapan dibangkitkan, kapan diutus, kapan kedatangan Nabi ini. Falamma bu'itha khatimur rusul, ketika diutus Nabi penutup ini atau penutup para rasul ini, kadzabu birisalati, mereka itu mendustakan kerisalahannya. Wa kafaru wa anadu, mereka ingkar, tidak mau percaya, membangkang, anadu, keras kepala, tidak mau ikut kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulai surat dengan yang demikian. Kemudian tahaddatsat surah an unsurin hamin, lalu kemudian berbicara tentang unsur yang paling penting. Sebagaimana tadi kan kita katakan apa pokok pengajaran yang kedua tentang ikhlas ibadah kepada Allah. Dan ini paling penting unsur yang paling penting dari unsur iman. Ya, apa itu ikhlas? Ikhlas itu bukan iman. Ikhlas itu unsur tambahan dari iman. Yang seharusnya orang yang beriman itu ikhlas. Ya, yang seharusnya. Dan dia memang bagian dari iman, tapi bukan iman secara utuh. Orang ada yang gak ikhlas, berarti bukan dia keluar dari iman, jangan salah. Ini kalau dibicarakan panjang, maka datang seperti kemarin Kiai Haji apa itu, Idrus Ramli kemari, kan diundang ke sana kemari, ke Masjid Harun Bicilumi kemari ada juga ya, enggak ada beberapa itu tempat. Itu dibahas tentang itu. Nah, kalau ini dibahas, itu harus betul-betul yang hadirnya orang-orang yang cerdik pandai, mereka yang sudah belajar, tidak boleh masyarakat awam. Jangankan masyarakat awam, orang cerdik pandai pada masanya itu
Terjadi konflik yang meluas di kalangan tubuh umat Islam gara-gara membahas masalah ini. Membahas tentang qadariyah, membahas tentang madhab al-ikhtiyar, atau qadariyah disebut dengan jabariyah. Ya, ada di sana nanti kaum Mu'tazilah setelahnya. Sebelumnya ada orang Murji'ah, ada orang Khawarij. Ya. Kenapa bisa muncul orang-orang seperti Ja'ad? Kenapa muncul orang-orang seperti Safwan, itu Ibn Safwan? Kenapa muncul seperti Wasil bin Atta dan seterusnya Jaham bin Safwan tadi? Ya. Muncul. Lalu dibahas. Lalu kalau kita buka kitab-kitab seperti Syekh Zahid Al-Kautsari, sebelumnya ada Syahrastani, dan kemudian ada Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyah, ya, ada Al-Baghdadi Al-Farqu Bainal Firaq, dan seterusnya, ada Adz-Dzahabi, ya, dan seterusnya. Ini banyak. Itu berbeda-beda interpretasi mereka terhadap pernyataan ulama. Ini karena sedang direkam, kita tidak enak ini menyebut nama orang. Nanti ada ulama diwawancara. Siapa yang pertama sekali berbicara tentang isbatus sifat? Lalu dikatakan isbatus sifat itu yang pertama berbicara adalah Syekh Taqiyuddin Muhammad Ibn Taimiyah atau Syekh Ibn Taimiyah. Padahal bukan. Ibn Taimiyah itu abad yang ke-8. Ya. Sementara ada sebelum jauh di masa orang-orang tabi'in, ada Muqatil bin Sulaiman sudah bicara tentang isbatus sifat. Lalu muncul orang yang melawannya dengan mengatakan nafyus sifat. Hanya saja isbatus sifat sehingga afrata hatta yushabbih, disamakan Allah dengan makhluk, ada tangan. Lalu orang menafikan juga demikian, terlalu menafikan sehingga ta'tillah dia. Karena tidak ada sifat-sifat kepada Allah. Allah utuh. Dalam Al-Quran mengatakan wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau tidak ada sifat maka ayat ini tidak ada fungsi, namanya ta'til. Ini panjang dibicarakan. Nah, begitu juga tentang ikhlas. Maka kalau kita lihat Murji'ah, itu paham Murji'ah ada dua. Nah, satu ada Yunusiyah, ada madhab orang-orang yang mengikuti Abu Hanifah. Maka ada ulama mengatakan Abu Hanifah itu Murji'ah. Murji'ah itu jangan gelisah, jangan takut dulu, karena Murji'ah itu adalah paling pas, tidak lebih tidak kurang, hampir mirip persis dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa bisa muncul? Karena ada sesuatu yang terjadi. Ali dengan Muawiyah ribut, konflik, ya. Ali kemudian dikafirkan oleh orang-orang Irak yang kemudian menjadi Khawarij. Dulu dia percaya kepada Ali, kemudian dia katakan kafir. Orang Khawarij tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tapi mengkafirkan Utsman. Sebelumnya dia beriman, dia mengatakan Ali itu adalah mukmin, kemudian dia katakan kafir. Ini panjang masalahnya. Nah, karena ada orang bicara demikian, lalu bagaimana dengan Aisyah yang berlawanan dengan Ali dalam perang Jamal, ada Talhah dan seterusnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ketika muncul ada orang yang takut, kok sahabat dikatakan kafir, kok ini dituduh demikian. Sementara orang-orang di Syam, Muawiyah, karena didera mereka dengan cemoohan, kenapa Ali bin Abi Thalib mereka tipu? Tidakkah tahu mereka itu keluarga Rasulullah? Tidakkah tahu bahwa Ali itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksud anaknya Nabi Muhammad gimana? Bukan anak kandung, anak angkat sekaligus keponakan. Karena ya Abbas, ya, itu dengan Nabi pernah bicara, kata Nabi, wahai Abbas, paman. Ini kan abangnya ayah Nabi. Maman, itu Abu Talib, paman kita, yaitu abangmu, kayaknya susah betul dah keadaan ekonominya.
pendapatannya, keluarganya, anaknya banyak. Kenapa kita tidak ringankan saja? Kita jemput saja anaknya. Paman Abbas ambil berapa orang, saya ambil juga, kita bagi-bagilah. Oke, kita ngomong sama Abu Talib. Ngomong sama Abu Talib. Nabi ngambil Ali. Jadi masih sangat ketek Ali diambil. Ya, Abbas mengambil Ja'far bin Abi Talib. Maka Ali dipanggil kadang-kadang Ali mana? Ali anaknya Muhammad, ibnu Muhammad, padahal ibnu Abi Talib. Nah, biasa orang Arab begitu. Maka hidup Ali itu dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Bahkan kita masuk Islam, dia mau tanya ke Abi Talib. Semalam dia duduk, dia pikir, besok pagi langsung saya ya Nabi Allah masuk terus Muslim. Lo nggak tanya lagi sama bapakmu? Ngapain ku tanya? Dulu Allah ciptakan aku, tidak pernah bermusyawarah dengan ayahku. Ada dipanggil Abu Talib, ini ku ciptakan Ali untuk anakmu, boleh nggak? Nggak ada dimusyawarah sama Allah. Sekarang Allah minta aku untuk beriman kepadanya melalui lisanmu, wahai Rasulullah. Ngapain aku bermusyawarah dengan ayahku? Maka Ali hidup dengan akhlak Nabi dan akhlaknya Khadijah binti Khuwailid. Sampai besar terus bersama Nabi. Dari Mirah mentang gecok oleh Rasulullah. Dibunuh oleh Muawiyah. Ini betul-betul ndak dijatuhkan kepemimpinan oleh Muawiyah. Bagaimana ini? Muawiyah pun kemudian menciptakan desas-desus. Apa desas-desusnya? Berdasarkan hadis. Ubay bin Ka'ab, sini sebentar. Ini Ubay bin Ka'ab lagi ceritanya. Nah, ini sudah lari dari tafsir nih sebentar Pak ya. Nah, supaya kita paham, jangan asal nuduh terus. Nah, nanti kita larikan ke masa kita sekarang sedikit saja. Ubay, apa yang dibaca oleh Rasulullah fi duburi kulli salat, di setiap akhir salat? Coba tanya sebentar. Maka disampaikanlah bahwa Nabi membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika selesai salat. Apa makna doa itu? Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apabila engkau hendak memberi. Tidak ada satupun yang dapat memberi ketika engkau mencegah. Kan begitu? Tidak ada satu kemuliaan pun yang dapat membela kemuliaan yang lain. Tidak ada. Berarti semuanya tergantung kepada ketentuan Allah. Maka muncullah paham Jabariyah. Supaya mereka punya persepsi di umat, kepemimpinan kami sudah ditulis oleh Allah begini. Jadi ini fima jarat bihil maqadir. Karena ini menjadi sangat bahaya terhadap umat, sehingga umat nak mau bekerja lagi. Mendum amar ma'ruf naurun salah, hana perlu cegah pakan jika kehendak Allah menang. Muncullah kelompok lain nanti yang dia peduli kepada agama, maka dia sampaikan. Lalu apa yang disampaikan itu sehingga mereka terbunuh? Kenapa terbunuh? Bukan kadang-kadang gara-gara penyampaian itu. Ya. Misalnya ada yang terbunuh itu Ja'ad misalnya. Kenapa? Karena beliau mengajar dan membimbing salah seorang pangeran namanya Marwan bin Muhammad. Sehingga begitu dekatnya sehingga tidak dipanggil lagi Marwan bin Muhammad, Marwan al-Ja'di. Ke gurunya langsung dinisbah. Ketika di Syam dikejar, lari ke Kufah, dari Kufah lari ke Armenia, lalu khalifah ya Marwan bin Hisham bin Abdul Malik mengirim tentaranya untuk mengejar dia lalu dipenggal. Kenapa? Karena dekat dengan pangeran akan menjatuhkan kekuasaan dia. Seandainya para ulama waktu itu tidak berbicara tentang politik, dia terus mengajar, maka ilmunya akan ada. Maka hari ini itu pun terjadi di tempat kita. Ketika salah bicara, maka terjadi terulang-ulang sejarah itu. Dapat dipahami kira-kira ya? Seperti itu. Begitu juga Murji'ah tadi. Ada orang mengkafirkan Ali. Mereka ditanya, bagaimana menurut kalian? Kita tidak berani kafirkan. Kalau begitu bagaimana? Kita kembalikan pada Allah. Nanti hukumnya sama Allah yang tahu.
Tapi tidak boleh kita bilang, oh orang Murji'ah kayak gitu semua kembali kepada Allah. Bukan. Dalam kasus ini kembalikan kepada Allah. Yang hakikatnya, yang kita lihat sekarang ini, Ali itu tidaklah seorang yang musyrik, bukan orang kafir, bukan orang sesat. Dia kan ada salat, dia ada bayar zakat, dia juga naik haji, zahir dia adalah seorang mukmin. Itu pandangan Murji'ah, sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi luas sekali. Jadi kalau orang sekarang, oh ini paham Murji'ah terus, belum tentu. Maka Abu Hanifah dalam makalat Al-Islamiyah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, wa min ashabil Murji'ah adalah Abu Hanifah wa ashabuhu. Nah, coba kita lihat tuh. Sementara disampaikan oleh Syahrastani ya, atau yang lain-lain, Abul Baqa lebih bahaya lagi menyampaikan la tadurru ma'al imani ma'siyatun wa la yanfa'u wa la tanfa'u ta'ah ma'al kufri, la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Tidak akan pengaruh, itu dipahami oleh Abul Baqa. Tidak ada pengaruh orang yang beriman kalau melakukan maksiat. Mau zina, dia tidak apa-apa itu karena sudah beriman. Lalu kemudian orang yang kafir, kalau dia melakukan salah tidak diterima karena kafir. Bukan itu masalahnya. Lihat dalam makalat Al-Islamiyah, lihat Syekh Zahid Al-Kautsari, lihat Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mereka membahas apakah orang beriman itu kekal atau tidak dalam neraka. Lalu orang kafir kekal tidak? Itu masalahnya. Jangan lari ke tempat lain lalu sudah terjadi pemaknaan yang meluas tak kemana-mana. Orang beriman itu tidak akan kekal dalam neraka. Maksudnya la tadurru ma'al imani ma'siyah. Maksiyah yang dia lakukan tidak akan membuat dia kekal dalam neraka karena dia ada iman. Ya kan? Ya, iman ada, habis dosa diangkat, masuk surga. Orang kafir meskipun dia taat tidak bisa, tetap dalam neraka dia selama-lamanya. Ini porosnya. Nah, bukan yang lain. Pembahasan mari. Tapi ketika disampaikan tutup masing-masing menganalisa sendiri, maka kacaulah pemikiran Islam hari ini. Sampai dengan saat kita hari ini, ada yang berani mengatakan si fulan keliru, si fulan sesat, si fulan sudah bid'ah. Karena dia pahamnya dengan otak yang segini. Dia tidak tahu masalahnya. Lalu kemudian orang lain dibid'ahkan, disesatkan semuanya. Allah. Nah, ini umat Islam, terutama para ahli, itu harus kaji betul-betul. Nah, sehingga dengan teliti dia lihat, dengan munsif, jangan sembarangan. Saya kira untuk sementara demikian saja. Yang hendak kita sampaikan kalau kita kembali bahwa ikhlas itu memang bagian dari iman, tapi bukan berarti orang yang tidak ikhlas itu tidak beriman. Ketika dia tidak ikhlas, dia keluar dari iman lalu murtad. Bukan. Ya, saat itu dia mukmin asin lillah. Nah, begitu kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.